Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mumu Fidiati Zainab, NIM 21222178. Jadi di sini saya diberikan tugas untuk menjelaskan pengenalan data mining yang dengan dosen pengampu saya, yaitu Pak Rahmat Karim, SSI MSI, tentunya di mata kuliah data mining. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang apa sih sebenarnya data mining itu. Kemudian yang kedua, pengilustrasian proses data mining. Yang ketiga yaitu mengapa sih data mining itu penting, dan yang terakhir yaitu apa saja tipe data yang digunakan pada data mining ini. Oke, langsung saja. Nah, seperti yang telah kita lihat bahwa data mining itu dan luas penjelasannya dari berbagai aspek ya, dan saya mengambil bahwa data mining itu adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber untuk mencari informasi, tren, dan hubungan yang tidak terkendala. Jadi data mining juga ini digunakan untuk mendefinisikan hubungan antara data yang terkendala, yang tidak terkendala, dan data yang diinginkan, seperti hubungan antara penjualan dan jumlah pembeli, dan atau hubungan antara kondisi lingkungan dan kesehatan. Kemudian data mining ini memungkinkan analisis yang lebih dalam dan menyediakan informasi yang lebih tepat untuk membantu dalam pembuatan keputusan. Oke, next, selanjutnya. Nah, kedua yaitu ini adalah ilustrasi gambar proses data mining. Jadi yang pertama di sini bisa kita lihat sendiri bahwa pertama itu ada selection, di mana di sini akan mengumpulkan data. Jadi di selection ini dia data mining kan dimulai dari mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti basis data, sistem transaksi, dan sumber lainnya. Dan data ini berupa informasi tentang pelanggan, transaksi, produk, dan lainnya. Kemudian setelah diseleksi, selanjutnya ada proses proofreading atau mempersiapkan data. Nah, setelah data yang telah kita kumpulkan tadi, maka dilakukanlah processing ini untuk mempersiapkan data sebelum dilakukan analisis. Ini termasuk tahap pembersihan data, pengembangan data, dan pengurutan data. Kemudian setelah di pre-processing, kemudian data akan ditransformasikan atau ada perubahan data. Nah, di tahap ini melakukan perubahan data sesuai dengan metode atau teknik data mining yang diterapkan. Selanjutnya ada data mining. Nah, data mining ini dia berupa mengidentifikasi pola dan hubungan antar data. Ini algoritma data mining digunakan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan yang ada dalam data. Teknik yang sering digunakan dalam data mining ini termasuk klarifikasi, clustering, asosiasi, dan prediksi. Nah, setelah data mining kemudian ada evaluasi atau mempersiapkan data. Setelah pola dan hubungan ditemukan tadi, maka mereka diuji untuk menentukan apakah mereka layak atau relevan dan bermanfaat. Ini termasuk tahap pengujian pola dan penilaian pola di data ini, di evaluasi ini. Kemudian selanjutnya ada knowledge atau hasil dari data mining dianggap sebagai pengetahuan yang dapat digunakan untuk membantu dalam membuat keputusan dan memahami situasi. Pengetahuan ini dapat ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, ataupun laporan. Jadi kita dapat simpulkan bahwa data mining dari gambar ilustrasi ini bahwa data mining merupakan proses yang sangat penting dalam analisis data dan memungkinkan organisasi untuk mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang diperoleh dari data yang sudah ada.
Selanjutnya, mengapa sih data mining itu penting? Jadi di sini saya mengambil beberapa alasannya. Yang pertama itu memudahkan pengambilan keputusan. Nah, data mining juga ini dapat menganalisa dan mengotomatisasi keputusan penting tanpa adanya penundaan karena penilaian manusia. Gitu. Dia secara otomatis akan berjalan gitu tanpa adanya penundaan dari manusia. Kemudian yang kedua ada membuat prediksi akurat untuk perencanaan. Jadi data mining ini membantu tahapan perencanaan atau planning dan memberikan informasi tepat untuk membuat prediksi berdasarkan tren masa lalu dan kondisi saat ini. Jadi di data mining ini dia bisa membantu kita planning atau merencanakan sesuatu berdasarkan tren masa lalu ya dan kondisi, dan dapat dilihat pada kondisi saat ini bagaimana trennya sampai saat ini. Yang ketiga yaitu mendapat wawasan tentang pelanggan. Jadi dalam perusahaan itu kan kita dapat mengetahui karakteristik antara pelanggan sehingga kita dapat dengan mudah menstrategi yang dapat meningkatkan pengalaman pelanggan yang tepat. Kemudian tentu saja dapat memuaskan pelanggan. Selanjutnya, apa sih tipe data pada data mining itu? Yang pertama, data numerik. Data numerik di sini yaitu data yang dapat dihitung dan dapat dibandingkan. Nah, contohnya seperti umur, seperti harga, dan lain-lain. Kedua, di sini ada data kategorial. Nah, data kategorial ini yaitu data yang tidak dapat dihitung secara matematis. Contohnya seperti jenis kelamin, dan lain-lain. Yang ketiga ada data rentang waktu. Data tentu saja data yang berhubungan dengan waktu. Contohnya waktu transaksi, waktu penerima transaksi, waktu, pokoknya dia berkaitan dengan waktu. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.